ini adalah Kijang. Dan tahun lalu Toyota memberikan improvement untuk bagian interior maupun eksteriornya. Dan di video kali ini kita akan bahas Toyota Kijang Innova terbaru ini. Sebelum kita bahas, kalian please banget klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi baru tentang video yang baru diupload di channel ini. Oke, udah klik tombol subscribe, kita lanjut reviewnya. Kijang itu tetap pada yang seperti sebelum facelift. Dia memiliki dua varian mesin, bermesin diesel 2400 cc dan bermesin bensin yang 2000 cc. Ya, unit yang kita tes saat ini adalah versi yang mesin bensinnya. Untuk yang improvement atau faceliftnya, yang paling terasa tuh di bagian eksterior tampilan depan. Mulai dari grillnya berubah, untuk susunan lampunya ini untuk yang varian G memang tidak ada perubahan, dia masih menggunakan halogen. Dan untuk bagian sen dan fog lamp penempatannya berbeda. Yang dulu tuh kalau sen dan fog lamp tuh menyatu dalam satu frame, sekarang itu berubah. Jadi untuk sennya itu di bagian atas, di cover dengan plastik berwarna hitam, termasuk juga untuk fog lampnya dia agak sedikit ke bagian depan. Nah, ini untuk selera ya. Banyak orang yang lebih suka tampilan yang versi lama, tapi banyak juga orang yang suka tampilan yang versi baru. Tapi kalau saya sendiri menilainya, untuk Innova yang generasi ini atau yang facelift kali ini, dia itu lebih mengarah ke arah mobil yang bentuknya itu crossover. Jadi lebih kelihatan tangguh dari bagian depan. Nah, sekarang di bagian samping. Di sini tuh perubahannya itu paling sedikit kalau menurut saya. Karena yang berubah itu hanya di bagian velgnya. Ini desainnya itu berubah untuk yang varian G, termasuk juga untuk yang varian Venturer dia juga berubah. Untuk ban yang digunakan, dia menggunakan GT radial dengan profil ban itu lebarnya 205, 65, ring 16. Untuk yang varian Venturer dia pakai ring 17. Nah, sekarang kita coba ngomongin kaki-kaki yang digunakan di Kijang ini. Untuk di bagian depan, ini kan sasisnya itu leather frame. Jadi dia gunain sasis yang sama seperti Fortuner, Hilux dan juga Innova. Suspensi depan dia menggunakan double wishbone. Jadi dia itu suspensinya lebih kompleks lagi dari kebanyakan MPV di Indonesia. Kalau untuk suspensi di bagian belakang ini dia menggunakan rigid axle. Jadi menggunakan gardan solid karena dia penggerak roda belakang juga. Semua tenaga itu disalurkan ke roda belakang. Jadi penggunaan suspensi yang rigid axle ini akan menambah ketangguhan ketika mobil ini melewati jalan yang rusak. Termasuk juga ground clearance-nya juga cukup tinggi untuk mobil Kijang ini. Kalau untuk di bagian belakang ini memang nggak kelihatan perubahannya. Jadi mulai dari bentukan lampu sampai emblemnya sampai ke bagian sensor parkir dia tetap 2 titik. Dan sayangnya mobil ini kan kalau untuk varian yang paling murah itu kan Kijang 2.0 G. Varian bensinnya yang tipe G. Harganya itu kalau untuk OTR Palembang itu sudah di atas 350 juta. Tapi memang dia belum dilengkapi dengan rear defogger, tapi bagusnya sudah cantik di bagian atas ada spoiler dan juga sharpin antena. Nah, termasuk juga improvement untuk yang varian G sekarang dilengkapi dengan kamera mundur. Ini bagasinya. Dia belum elektrik. Ini adalah kapasitas bagasi ketika bangku baris ketiga ini tegak. Jadi kapasitasnya cukup besar. Ini kalau dimiripin dengan Fortuner juga mirip-mirip. Tapi pelipatannya dia sama. Dia layoutnya itu ke samping jadi nggak rata lantai. Ini bagus. Kalau mobil ini dibuat rata lantai seperti Pajero Sport akan menambah ketinggian lantai bagasinya. Jadi barang itu nggak terlalu banyak dimuat di dalam kabin. Mesin yang digunakan tetap sama. Dia ini kalau untuk yang tipe bensin 2000 cc, penggerak roda belakang. Untuk transmisi manualnya tuh 5 speed, untuk transmisi otomatis dia 4 speed. Tenaga yang dihasilin itu 139 PS dan torsinya 179 Nm. Kalau untuk yang varian diesel itu varian yang sangat powerful. Dia mesinnya sama kayak Fortuner, Hilux dan Innova. Tenaganya itu 150 PS dan torsinya 360 Nm. Tenaga tersebut sama disalurkan ke roda belakang. Favorit banget untuk orang Indonesia. Improvement
yang dilakukan Toyota itu seperti di bagian sini. Dia sudah tersedia stability control, traction control, serta rem ABS EBD di keempat rodanya. Ini untuk pengaturan setir, sayangnya dia untuk teleskopiknya nggak terlalu jauh. Jadi untuk yang ini posisi duduk saya ya. Coba saya majuin lagi. Karena dia sasisnya leather frame, jadi kaki ini agak memang kayak sedikit ngegantung kalau untuk tinggi orang yang di atas 170 cm. Di bagian sini tetap ada audio steering switch, terus juga belum dilengkapi dengan cruise control sayangnya. Untuk mobil yang harga 350 jutaan lebih untuk varian yang paling rendah. Perubahannya lagi adalah di bagian head unitnya, teman-teman. Ini kuncinya. Kita colok. Nah, instrumen cluster bagian sini, instrumen clusternya ini belum di-upgrade, jadi masih kayak monokrom biasa. Dia cuman ada odometer, trip A, trip B, udah itu aja. Jadi nggak ada lagi pengaturan yang bisa diatur oleh MID-nya. Terus head unitnya ini sekarang berubah, dia bentuknya itu, nah nih, dia modelnya baru, kayak lebih besar lagi daripada yang sebelum facelift. Tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan Apple CarPlay, Android Auto, serta konektivitasnya masih terbatas untuk varian G ini. Termasuk juga untuk yang varian Venturer pun sama, dia belum ada Android Auto atau Apple CarPlay. Di bagian sini tetap ada untuk mode berkendara, Eco Mode dan Power Mode, serta ada tombol Stability Control. Ada soket lighter 12 volt, laci penyimpanan yang tidak ada ambient light-nya. Transmisi manual, rem parkir masih cara mekanikal. Ada armrest, tapi armrestnya ini keras. Nah, satu lagi nih. Untuk tahun 2021 itu wajib banget mobil itu punya apart, pemadam api di bagian sini nih. Tuh, sekalian lihat. Ini ada apart. Jadi untuk mobil yang tahun 2021 wajib punya apart. Tapi penempatannya itu agak nggak bagus ya kalau ditaruh di bagian situ. Laci penyimpanan tetap sama di bagian sini, dia ada di bagian atas untuk color box. Terus ini belum soft opening, masih ini lampunya masih halogen untuk varian G. Tapi sih sebenarnya bukan itu yang dicari kalau orang beli Innova. Fleksibilitas, kepraktisan, serta kemampuan dia menjelajah di segala medan untuk mobil yang bentuknya MPV seperti ini. Untuk di baris kedua, dia tidak ada perubahan yang signifikan diberikan Toyota. Tetap untuk posisi duduknya, ini posisi paling mundur. Kalau dimajuin, dia legroomnya masih memadai, termasuk juga headroom masih memadai. Terdapat hand grip, dan di bagian sininya tetap dia berubah ya. Dulu bahannya dia pakai yang kayak Alcantara, tapi kalau yang sekarang tuh bahannya fabric. Terus corak jok juga berubah. Kalau yang dulu tuh varian G dia pakai warna yang terang orange, sekarang dibuat warna sedikit gelap. Nah, yang saya suka adalah di bagian sini tuh AC double blowernya tuh terintegrasi. Jadi kalian bisa atur fan-nya di bagian sini. AC-nya rata sampai ke baris ketiga. Penempatannya tuh rapi. Jadi di bagian plafon sini. Di bagian tengah, kalau kalian duduk di bagian tengah sini, saya majuin. Ini untuk di bagian tengah, kalau kalian duduk masih ada tonjolan karena dia penggerak roda belakang. Sedikit di recline. Tapi sandarannya memang agak keras walaupun nggak ada armrest di bagian tengah. Headrest dia lengkap 3 titik. Seatbelt juga lengkap sampai ke penumpang baris tengah. Ada soket 12 volt nih. Colokan di bagian sini. Terus juga ada hook kanan dan kiri. Nah, untuk yang facelift 2020, dia mendapatkan 2 varian tambahan, G Luxury dan juga V Luxury. Untuk varian G Luxury dan V Luxury, dia mendapatkan kursi yang captain seat seperti yang varian Venturer. Itulah perubahan yang dilakukan oleh Toyota terhadap Kijang facelift yang tahun 2020 yang lalu.
Dan saya rasa Kijang itu tetap menjadi mobil favorit untuk keluarga di Indonesia, karena kita tahu orang yang beli Innova itu bukan cari kemewahan ataupun teknologi di dalamnya. Orang yang cari adalah fleksibilitas, akomodasi, serta kemampuan mobil ini tuh menerjang seluruh medan itu bisa sangat baik. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Klik like jika kalian suka dengan video ini, dan klik juga tombol subscribe untuk dukung terus channel ini untuk kasih video review tentang otomotif dan gadget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram saya di bawah sini, linknya ada di deskripsi @iqbal_pr26. Sampai jumpa di video